Bila berbicara tentang Indonesia, berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Pada waktu itu, sampai beta punya tanah air jatuh ke dalam hancuran gerakan jihad Jamaah Islamiyah dan radikalisme yang disponsori oleh TNI dan Polri di bawah pimpinan Wiranto di kala itu. Jangan salahkan beta tidak salah. Beta membongkar semua kejahatan dan penipuan dan kepalsuan berbangsa bernegara. Itu kejahatan semuanya. Makanya beta bilang Indonesia itu konsep sejuta kejahatan. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Anies Werinusa, tokoh dari Republik Maluku Selatan atau RMS, kembali membagikan narasi-narasi yang cukup mengganggu nalar. Republik Maluku Selatan atau RMS sendiri merupakan salah satu gerakan yang sampai saat ini masih berjuang untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menurut kabar yang beredar, RMS telah memproklamasikan kemerdekaannya 4 bulan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1950. Mengapa RMS menganggap Indonesia sebagai negara dengan konsep sejuta kejahatan? Mari kita sama-sama menggali kembali kebenaran sejarah dan stop melabeli orang lain dengan label penjahat. Salam interaksi dan jangan marah-marah. Salam hormat dari saya, YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 27 November 2024. Selama nama Indonesia masih ada, beta akan terus membicarakan Indonesia. Karena bila berbicara tentang Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Ya, sekali lagi beta ulangi, tidak putus-putusnya beta ingin berbicara tentang Indonesia. Kenapa? Karena berbicara tentang Indonesia atau berbicara mengenai Indonesia, maka tidak dapat melepaskan diri dari konsep sejuta kejahatan. Lihat, dengar. Jadi kalau Anda sedang berbicara tentang Indonesia, maka Anda mau atau tidak mau, Anda suka atau tidak suka, itu artinya Anda sedang berada dalam melaksanakan atau menjalankan konsep sejuta kejahatan. Percuma saja menjadi presiden, menjadi TNI, menjadi Polri, dengan segala embel-embelnya yang disebut dengan istilah intelijen dan segala macam. Itu percuma. Tidak ada gunanya. Ya. Karena tahun 74 merupakan satu tahun yang betul-betul kita semua sadari bahwa inilah permulaan di mana segala tipu daya dan kebohongan serta kepalsuan, ya, dan berbagai tindakan kejahatan dilakukan sejak tahun 1950 sampai dengan hari ini akan dibongkar dan terus dibongkar. Tapi jangan lupa, itu juga merupakan awal dari kehancuran dan kebinasaan Indonesia itu sendiri. Jadi barang siapa yang seenaknya saja ingin membela dan mempertahankan Indonesia sebagai bangsa atau negara atau apa saja yang dia inginkan, Indonesia itu akan terlepas darinya atau dia sendiri akan terlepas dari Indonesia itu. Sekali lagi beta ulangi. Tahun 74 ini, ya, telah berumur 74 tahun Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan hari ini, 2024. Ada satu bukti nyata tentang penipuan dan kebohongan serta kejahatan yang sengaja dimainkan oleh penguasa Jawa dan Jakarta untuk menyembunyikan apa sesungguhnya itu Indonesia. Dan sekarang telah berumur 74 tahun. Di bulan November ini, beta ingatkan pemerintah Indonesia secara menyeluruh, dari presiden sampai kepada camat-camatnya dan lurah-lurahnya, bahwa Indonesia ini akan menjadi bahagianmu ataukah terlepas darimu, atau engkau sendiri yang terlepas darinya. Karena telah terbukti dengan nyata dan jelas bahwa Indonesia itu sendiri adalah konsep sejuta kejahatan. Maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus terlepas darimu atau engkau terlepas darinya. Ya. Selama 74 tahun, kita semua ditipu dan dibohongi dengan permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta yang selalu membanggakan Indonesia seakan itu negara merdeka dan berdaulat. Nyatanya itu adalah Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Setelah tahun 50, yang artinya setelah Soekarno membubarkan Indonesia,
Dan apa yang jadi? Para ahli sejarah, ahli hukum, ahli politik, ya, yang dikenal dengan istilah PRRI, apalagi Permesta RMS, ya, apalagi banyak. Soekarno menempatkan mereka sebagai kudeta, melawan pemerintah. Akhirnya semuanya dapat tangkap. Sultan Syahir dimasukkan dalam penjara. Sultan Hamid II dari Kalimantan dimasukkan dalam penjara. Berapa banyak ahli-ahli, berapa banyak tokoh-tokoh negarawan yang betul-betul jujur dan bersih, Soekarno masukkan dalam penjara. Mereka tidak bersalah. Selama ini kita diajarkan bahwa mereka bersalah, PRRI itu bersalah, ya, termasuk ayahnya Presiden Prabowo itu bersalah, Profesor Sumitro itu bersalah. Mereka tidak bersalah. Yang bersalah itu Soekarno. Soekarno itu penjahat terbesar di Indonesia. Untuk itu, beta mulai katakan sekarang bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan yang bermula dari Soekarno. Itu orang paling jahat. Paling rusak mental Soekarno itu. Dia tangkap siapa saja, dia bunuh siapa saja. Yang lucunya, orang memujinya, dia tuh orang baik, dia tuh orang tokoh proklamator. Tahun 1950 sampai 1956, ya, tahun 1950 sampai tahun 1956, setelah dia membubarkan Indonesia, itu kehancuran, itu penderitaan, itu kaotis, kacau balau di mana-mana. Ya, dia menyerang siapa saja. Membubarkan Indonesia kan tidak boleh. Dr. Randus Muhammad Hatta menegur Soekarno berulang beberapa kali untuk berhenti dari sikap-sikap seperti itu, karena itu konsep diktator. Dr. Randus Muhammad Hatta sempat menyebut Soekarno itu diktator. Belajar sejarah. Ya, tindakan Soekarno itu diktator. Bagaimana mungkin dia bisa bunuh rakyat sendiri, menganiaya rakyat sendiri, dia menyusahkan rakyat sendiri? Ya, Muhammad Hatta bingung melihat gejolak Soekarno. Memang Soekarno menangkap semua orang, cuma Muhammad Hatta saja yang dia segar, atau dia malu, atau bagaimana. Dia merasa malu atau rasa apa, tidak tahu. Tetapi dari tahun 1950, Muhammad Hatta sudah mempunyai perasaan yang betul-betul bergejolak menentang Soekarno. Belajar sejarah, sejarah akan buktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno sehubungan dengan pembubaran negara Federasi Republik Indonesia membuat semua orang jadi bingung dan sangat-sangat tidak menguntungkan. Nah, itu fakta sejarah, dan sejarah akan bangkit untuk membuktikannya dan untuk menggalinya dan untuk menghancurkan segala tipu daya yang dimainkan oleh Soekarno. Ya. Tahun 50 sampai 56, Dr. Randus Muhammad Hatta betul-betul tidak bisa lagi menahan kepahitan dan kebobrokan yang dimainkan oleh Soekarno, yang dikenal dengan istilah diktator. Dan pada akhirnya di tahun 1956, Dr. Randus Muhammad Hatta mengirim surat kepada DPR, konstituante atau apa, saya tahu lagi, tidak tahu pada waktu itu apa yang dibuat, karena semua sudah dibubarkan, lalu bikin apa lagi tidak tahu. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengirimkan surat sampai 2 kali kepada DPR untuk mengundurkan diri dari wakil presiden. Karena dia merasa wakil presiden tidak ada gunanya. Beliau merasa bahwa apa artinya wakil presiden itu? Tidak ada gunanya buat beliau. Ya, semuanya kacau balau, semuanya dilakukan oleh Soekarno secara maunya sendiri. Satu hal yang perlu saudara sadari, bahwa sikap Muhammad Hatta terhadap Soekarno untuk tidak suka terhadapnya adalah berdasarkan dia sengaja mau menceraikan istri pertamanya dan mengawini istri kedua. Dan istri kedua itu tidak mendapat tempat di hatinya Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta betul-betul tidak setuju dengan tindakan Soekarno itu. Dan Soekarno tidak perlu dengan siapapun. Dia sikat saja. Dia tidak perlu. Ya. Jadi sejarah ini disembunyikan. Akhirnya tokoh proklamator Soekarno itu hebat. Soekarno tidak hebat. Yang hebat itu Muhammad Hatta. Soekarno bukan orang yang hebat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak ada. Dia tidak memiliki
Dia tidak memiliki visi yang jelas tentang apa sesungguhnya Indonesia. Hal mana terbukti pada permukaan Renville, ya, di Jakarta Utara. Dalam pertemuan di atas kapal perang Renville 1947, Desember 1947, ditanyakan kepada Soekarno bahwa yang dimaksudkan Indonesia itu mana? Bisa dibuktikan apa itu Indonesia? Akhirnya perlindungan itu diskors sampai bulan Januari 1948, sehingga Hamengkubuwono ke-9 setelah kembali dari perlindungan itu, mereka semua berembuk untuk membicarakan bahwa Indonesia itu adalah milik Hamengkubuwono. Sehingga pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Renville itu, status quo diberikan kepada Indonesia dengan bentuk republik Yogyakarta, dan ibu kotanya Yogyakarta. Itu Indonesia. Republik Indonesia Yogyakarta. Republik Indonesia itu adalah Yogyakarta, termasuk sedikit dari Sumatera. Ya, itu Republik Indonesia. Republik Indonesia itu adalah Yogyakarta. Jadi jangan putar kiri, jangan putar kanan. Ya, melihat kepada keputusan dan persetujuan Renville 17 Januari 1948. Ya, Soekarno tidak laku. Menang ngomong. Ya. Setelah itu dia bicarakan Pancasila. Untuk menutupi semua kejahatan dan kesalahannya, dia bermain dengan istilah Pancasila. Padahal dia lupa, oh Pancasila itu akan menghasilkan Pancasala. Ya. Pancasila itu hasil ramalan berpikir Soekarno. Tapi dia tidak tahu bahwa Pancasila itulah fakta hukum dan sejarah yang membuktikan bahwa apa yang dibuat oleh Soekarno itu salah semuanya. Pancasila itu adalah ideologi Soekarno, ide Soekarno untuk berpikir, untuk merumuskan sesuatu yang untuk menyelamatkan dirinya, untuk membagusi kemauannya. Tapi itu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena semua sudah rusak. Itu tipu-tipuan semua tuh. Itu termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Pancasila itu termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Karena nanti ditemukan dalam Pancasila. Ya. Jadi bukan hanya Pancasila, ada juga Pancasila. Untuk itu, tahun 1950, setelah Soekarno membubarkan Indonesia, apa yang jadi? Selama itu, ya, tipu daya kehancuran dibuat oleh Soekarno untuk menggilas siapa saja di mana dia pun suka. Lalu dibilang orang-orang itu bersalah. Ternyata orang itu tidak bersalah, yang bersalah itu Soekarno. Soekarno itu penjahat terbesar dalam Indonesia dengan konsepnya, yaitu sejuta kejahatan, di mana dalamnya terdapat Pancasila. Ya, seperti yang kita sudah terangkan pada tanggal 17 November berlalu, Pancasila itu terdiri dari satu, Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari manakah itu Indonesia datangnya? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Coba jelaskan. Pancasila. Satu, Indonesia. Apa itu Indonesia? Dari mana datangnya itu Indonesia? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Dua, Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan pada akhirnya mendapat pengakuan dan keputusan dari pemerintah Kerajaan Belanda dan UNSI menjadi negara mereka berdaulat dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia. Tulis pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Sah, Indonesia sudah merdeka, berdaulat mutlak, sesuai dengan hasil-hasil kompleks meja bundar dan rancangan konstitusi 1949 sebagaimana yang dimaksudkan pada 9 perjanjian penting internasional. Melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional yang menghasilkan Negara Federasi Republik Indonesia, Anda sekalian akan terjerumus dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekadar kelatan, atau negara plagiat, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Tiga, Indonesia terdiri dari, atau Indonesia itu adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia itu adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Ya. Indonesia benar-benar adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Dan keempat,
Dan keempat, Indonesia atau tidak ada keadilan di Indonesia selain dari tuduhan-tuduhan palsu terhadap siapapun. Selain dari tidak ada keadilan di Indonesia selain dari tuduhan palsu demi kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu demi kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Dan yang kelima, Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Lihat. Itu yang dimaksudkan dengan Pancasala. Jadi bukan Pancasila, tapi Pancasala. Ini semua adalah bukti sejarah yang sengaja diputar balik dan ditipu, yang dibohongi oleh permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta. Yang dengan tidak takut-takut membicarakan NKRI itu negara merdeka atau harga mati dan segala macam. Itu kebohongan. Itu termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Itu termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Sekali lagi beta ulangi. Pancasala, satu, Indonesia. Apa Indonesia? Dan dari manakah Indonesia datangnya? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Dua, Indonesia menjadi ada di atas bumi ini oleh karena 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila 9 perjanjian penting internasional itu diabaikan, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelatan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. 3. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 4. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. 4. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Dan kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan kepada siapa saja demi kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Itulah Pancasala. Lalu bicara apa tentang Indonesia? Mau bicara Pancasila bagaimana? Mau bicara Bhinneka Tunggal Ika bagaimana? Mau bicara apa? Semuanya tergolong dalam Pancasala. Ideologi model apa? Salah semuanya. Tuhan yang Maha Esa, mulut perlente jalan terus. Omong kosong. Ya. Mereka bertindak. Kita di sini mayoritas. Tidak boleh ada orang bertindak. Kurang ajar. Apa artinya Pancasila buat kalian? Sementara kalian semua melanggar Pancasila. Soekarno sendiri melanggar Pancasila. Makanya dimaksud, itu semua termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Atau 8 hal penting yang menjerumuskan kalian semua dalam kepalsuan berbangsa dan bernegara. Tidak ada keadilan di Indonesia. Sampai dengan hari ini, konsep itu berjalan. Tidak ada Pancasila yang benar di Indonesia. Siapa bilang Indonesia Pancasila ada berlaku di Indonesia? Siapa bilang? Ngomong, tapi tidak diberlakukan. Tidak ada seorang pun yang melaksanakannya. Yang selama 74 tahun ini, kalau sudah perhatikan, hanyalah Pancasala yang dilakukan. Ya. Indonesia sekarang ini itu Indonesia ngawur, Indonesia palsu, Indonesia ilegal. PRRI dibentuk untuk membendung kejahatan Soekarno, untuk tidak bisa melaksanakan konsep pembubarannya itu. Tapi Soekarno bilang mereka salah, PRRI itu salah. PRRI tidak salah. Profesor Sumitro tidak salah. Yang salah Soekarno dan Soeharto. Tipu daya kedua-duanya, pembohong kedua-duanya, penipu kedua-duanya. Itu termasuk dalam konsep Pancasala. Pancasila, pencuri, perampok, pembunuh. Itu Pancasila atau Pancasala? Negara ini sudah berstatus palsu, ilegal, dan konstitusional oleh karena tindakan Soekarno. Ya. Tapi semua sengaja menyembunyikannya dan menutupinya.
Lalu bilang Indonesia itu, NKRI itu harga mati. Memang harganya mati. Itu negara tidak laku, negara palsu, negara ilegal, unconstitutional serta skala kedaulatan. Itu negara tidak laku. Kenapa harus dibanggakan? Ya. Berbicara mengenai NKRI berarti berbicara mengenai Pancasila. Di mana dalamnya sekitar atau nomor 4-nya menjelaskan bahwa Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan demi kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Coba lihat. Undang-undang Dasar 45 tidak laku. KUHP 58 tidak laku, itu semua tidak laku. Itu ngawur, itu Pancasila semua tuh. Sengaja diputar balikan. Seperti makanan basi, perhatikan ini. Undang-undang Dasar 45 dan KUHP 58 dan Indonesia itu seperti makanan basi yang disodorkan kepada orang seakan itu makanan baik. Itu undang-undang Indonesia dengan Pancasilanya, dengan semuanya itu yang undang-undang GBHN 45 Merdeka, itu semua merupakan makanan basi yang disodorkan kepada orang. Akhirnya semua orang sakit. Semua orang jadi sakit, bingung kanan kiri. Soekarno menyodorkan barang basi. Ya. Soekarno itu jahat. Bagaimana dia bisa menyalahi itu? Tuan besar yang mulia itu, Hamid, Sultan Hamid II dari Kalimantan. Apa alasannya dia menyalahi mereka? Apa? Kenapa dia masukkan mereka dalam penjara? Kasihan. Sultan Hamid itu orang yang paling jujur dan bersih dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Karena kehebatannya diangkat menjadi mayor jenderal supaya setara dengan pemerintah Belanda untuk memperdebatkan Indonesia. Ya. Tidak ada rumus, tidak ada penjalan, tidak ada jalan apapun untuk bisa Indonesia merdeka. Kalau tidak menggunakan Sultan Hamid II dengan BFO, Benkoms Overlay Federal. Federal Overlay, BFO. Benkoms Federal Overlay. Ya. Negara RIS, satu-satunya negara yang paling luar biasa, indah dan bagus, teratur, dijamin oleh seluruh dunia. Ya. Dan tercatat sebagai negara merdeka dan berdaulat di PBB. Lalu kapan diganti menjadi RI? Kapan? Ini pun harus dipertimbangkan, diperhitungkan. Bagaimana sampai diganti? Ini permainannya siapa? Bagaimana bisa ganti? Seenak saja ganti begitu. Yeah. Ada beberapa orang katakan bahwa RIS dihapuskan dan diganti dengan RI di PBB. Oke, kami akan menuntut itu. Dan apakah itu Dewan Keamanan PBB atau Sekjen PBB yang mengakuinya, kami akan pun menuntut dia untuk memberikan pembuktian. Bagaimana sampai Anda bisa menyetujui tindakan-tindakan sepihak yang sangat kurang ajar itu dan menjadikannya sebagai anggota PBB? Ya. Semua akan dibongkar. Tidak bisa tidak. Penipuan kebohongan pemerintah Indonesia selama ini harus dibongkar. Tidak bisa lagi ditutupi. Tidak bisa. Harus dibongkar. Negara ini sudah tercantum di dalam PBB. Dihapuskan, diganti dengan RI. Bagaimana caranya? Ingat, RI itu Yogyakarta. Ya, itu semua ada fakta, hukum dan sejarah. Bukan secara konyol saja permainan politik Jawa dan Jakarta. Tidak bisa begitu. Jadi, Indonesia ini benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Jangan lupa itu. Ya, para ahli hukum dan sejarah Indonesia, bila kalian berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa bahwa Indonesia ini benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Ya. Dia tidak dapat lagi melarikan diri dari fakta itu. Tidak bisa. Karena itu fakta hukum dan sejarah. Indonesia menjadi ada didasari atas fakta hukum yang menjaminnya. Dan apabila keluar fakta hukum itu, ilegal. Ya. Keluar fakta hukum itu berarti ilegal. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Ya. Jangan membicarakan BUF, AKI, dan segala macam. Itu omong kosong, tipu daya. Omong kosong semua itu. Tidak laku semua. Ya. Indonesia menjadi ada hanya oleh karena 9 perjanjian penting internasional. Tapi apa yang jadi?
50 hari setelah penyerangan kedaulatan itu, semuanya telah dibubarkan oleh Soekarno. Waktu semuanya dibubarkan oleh Soekarno, ya para profesor-profesor, ahli-ahli, jago-jago, orang-orang jago yang disebut Indonesia menentang. Ini tidak benar. Tapi Soekarno ini luar biasa, paling lihai, jahat. Dia menyalah semuanya. Semua yang menentang itu dia salahkan semuanya. Dia sendiri yang benar. Dia kurang ajar atau tidak? Ini pesan buat Megawati dan adik-adiknya, bahwa bapakmu Soekarno itu paling jahat, paling kurang ajar, paling biadab. Dia bunuh banyak orang. Ya. Makanya tidaklah mengheran kalau Dr. Ranus Muhammad Hatta menyebutnya sebagai diktator. Baca buku-buku Dr. Ranus Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bilang Soekarno itu diktator. Tapi apalah mau dikatakan? Dikala itu semua serba kekurangan, semua serba terpaksa disalahkan semuanya, semua orang disalahkan. Semua orang disalahkan. Kasihan amat. Ya, akhirnya muncul ini, muncul itu, muncul. Beta mengingatkan kepada Anda sekalian. Beta sudah katakan 24 tahun berlalu setelah beta punya bangsa dan tanah air diserang oleh jihad yang disponsori oleh TNI dan Polri. Pada waktu itu beta sudah bilang, sama beta punya tanah air jatuh ke dalam kehancuran gerakan jihad dan Jamaah Islamiyah dan radikalisme yang disponsori oleh TNI dan Polri di bawah pimpinan Wiranto di kala itu. Maka Indonesia akan memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang bukan lagi memasuki, tapi sedang berada pada sudut kemiringan dan ditimpa tulah ketimpangan. Untuk itu beta juga sudah bilang, setelah 74 tahun kalian dengar apa yang beta sudah katakan ini, jangan salahkan beta. Beta tidak salah. Beta membongkar semua kejahatan dan penipuan dan kepalsuan berbangsa bernegara sebuah Indonesia alias Ida yang keri yang dimainkan oleh Soekarno dengan semua yang sampai hari ini. Ya, itu kejahatan semuanya. Makanya beta bilang Indonesia itu konsep sejuta kejahatan. Nah, termasuk dalam kategori Pancasila. 5 kesalahan yang sangat-sangat merusak Indonesia. 5 kesalahan. Ya. Pancasila, 5 kesalahan. Yang berdiri sebagai tiang-tiang pembuktian bahwa Indonesia negara salah. Pemerintahnya salah, semuanya salah. Akhirnya, tahun 1996, Muhammad Hatta membuat surat kepada DPR di Jakarta untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden Soekarno. Karena tidak bisa tahan gejolak Soekarno. Soekarno monopoli semuanya. Ya. Jadi apa gunanya disebut wakil presiden? Buat model begitu. Tidak ada gunanya. Akhirnya habis semuanya. Di mana dia pembuat saja. Jadi dibuat ini buat apa? Indonesia mana? Dia sendiri sudah bukan Indonesia. Habis itu dia berkuasa atas. Ini kalau dalam pengadilan internasional kita mesti bertanya Indonesia mana yang sebenarnya dia maksudkan. Kalau mau jawabnya bagaimana? Mau tipu-tipu? Itulah. Makanya pada kesempatan ini beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, semua anggota DPRD di Ambon, sadarlah akan hal ini. Bahwa Indonesia ini maksudnya sekarang ini adalah Indonesia yang dibungkus dalam sejuta kejahatan. Itu tidak benar. Undang-Undang 45 itu salah, palsu. KUHP itu salah, palsu. Ya, untuk itu kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri-Menteri Kehakiman di Jakarta sadar. Bongkar semua ini. Kalian jangan penipu, kalian jangan pembohong. Ya, sadarlah bahwa segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya. Segalanya salah. Itu termasuk dalam sejuta kejahatan. Konsep sejuta kejahatan. Untuk itu kita menghimbau kepada semuanya. Sadarlah. Ingatlah. Ya. Kalau tidak cepat memperbaiki kondisi ini, beta sudah bilang banjir. Tapi nanti beta bilang lagi satu. Api. Goncangan besar akan menghancurkan seluruh Jawa dan Indonesia. Ya. Beta juga sudah bilang lebih baik berperang seperti Israel dan Iran. Supaya nanti lihat bagaimana. Tapi tentang apa yang beta katakan, nanti lihat. Sehabis banjir, gempa besar yang menimbulkan api, menghancurkan kalian semua dengan tipu dayanya. Mau salahkan siapa?
Beta sudah bilang ingatkan kalian dari ini. Ini baru permulaan terjadi. Ini baru permulaan banjir. Habis ini nanti lihat. Gempa yang membawa api bakar kamu orang semua dengan tipu dayamu. Lalu masalahkan siapa? Untuk itu beta juga sudah bilang segera cari ketong untuk perbaiki ini soal. Kata saya berperang kamu orang lagi. Ya. Ingat perkataan mantan presiden Iran, Najib. Berulang kali waktu dia jadi presiden di kala itu dia bilang Israel akan dihapuskan dari peta dunia. Apa sekarang terjadi? Apa sekarang terjadi dengan perkataannya? Siapa yang harus disalahkan? Perkataannya itu membunuh Iran. Perkataannya itu merusakkan Iran. Ahmad Najib harus bertanggung jawab atas perkataannya. Demikian juga dengan Indonesia. NKRI harga mati. Mampus kalian semuanya nanti. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.